telah hadir bersama kita tiga orang relawan. Yang pertama akhirnya Sobar Muslim, Kang Sobar Muslim, gimana sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Ustadz Mustaqim Darkaminarko, sehat. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kemudian Muhammad Gulam Ramdhani, gimana? Kang Gulam, alhamdulillah. Semua berada dalam kondisi sehat. Mereka bertiga inilah teman-teman kami, ya, teman-teman seperjuangan pemuda untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan ketika seruan untuk menjadi relawan membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk membangun sebuah rumah sakit di Gaza Palestina, mereka mendaftar. Dari sekian banyak orang, termasuk saya yang mendaftar, mereka yang dipilih untuk berangkat terlebih dahulu. Alhamdulillah. Saya sih berdoa semoga nanti di kemudian hari saya juga bisa berangkat ke Gaza Palestina. Kenceng banget aminnya. Berharap banget supaya bisa segera berangkat ke sana ya. Baik. Dari 23 Februari 2019 kemudian sampai 30 September, artinya kurang lebih 19 bulan ya, 19 bulan ada di bumi Palestina, jauh dari anak istri. Iya kan, ada yang sudah anaknya 4. Kang Mustaqim anaknya berapa Kang? 4 juga ya. Gulam 1, istrinya berapa Lam? Baru 1 iya. Nah, meninggalkan saya rasa ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi alhamdulillah para mujahid ini, kami sebutnya mujahid karena memang menurut kami itu tepat ya, meskipun tadi Pak Mustaqim bilang wah saya nggak pantas nih sebut mujahid, masih jauh dari mujahid-mujahid yang lain. Tapi kita sama-sama berharap dan berdoa ucapan ini kemudian menjadi nyata, sehingga kan tentu jadi keinginan kita bersama kan untuk bisa menjadi seorang mujahid dan bisa wafat dalam keadaan syahid insyaallah, dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi kita di sana bukan main-main, membangun rumah sakit, menyampaikan amanah masyarakat Indonesia untuk membangun rumah sakit, yang keberadaan rumah sakit itu sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Nah, tadi kembali ada acara penyambutan di bandara, kemudian di Masjid An-Nubuwah juga tadi ya, ada acara penyambutan, kemudian digilir bertiga untuk bisa menyampaikan pesan dan kesan selama berada di sana. Meskipun waktunya sedikit pada maghrib tadi, tapi semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Indonesia khususnya. Mungkin satu persatu saya akan tanyakan bagaimana nanti kesan dan pesannya ya selama berada di sana 19 bulan. Yang pertama mungkin ke akhina Ustadz Gulam nih, Ustadz Gulam Ramdhani nih saat ini dipanggil Ustadz. Nah jadi Beit Lahia, rumah sakit kita di Beit Lahia ya. Beit Lahia ini di Gaza Utara kan ya. Rumah sakit kita ini ada di Beit Lahia Gaza Utara. Di Gaza Utara yang dia kurang lebih jarak antar rumah sakit ke perbatasan sekitar 2,5 kilo sampai 3 kiloan lah ya gitu. Sangat dekat. Jadi kalau tentara Israel itu ada di perbatasan, itu kelihatan hidungnya ya. Kelihatan. Nah, tadi dikatakan di sana zona merah. Karena dekat sekali dengan kematian, karena dekat sekali dengan perbatasan. Kalau terjadi perang, maka masuknya tentara Israel dari tanah Palestina, jajahan Israel itu ke Gaza itu sangat kelihatan sekali. Nah, apa nggak takut tuh ada di sana untuk meski kegiatannya membangun rumah sakit, apa nggak takut mati itu di sana tuh? Kan setiap yang bernyawa kan pasti akan mati. Cuman kita mau pilih di mana nih matinya gitu. Setidaknya kita mati itu dalam keadaan beramal soleh. Dan terutama yang paling menguatkan saya adalah ketika kedua orang tua itu mengikhlaskan. Jadi ada ucapan saya ikhlas anak saya kembali dalam keadaan hidup ataupun meninggal. Nah itu salah satu yang membuat saya ini ya udahlah, yang penting orang tua udah ikhlas gitu. Nah ini, dan memang ketika kami mendaftar itu salah satu resiko yang harus kita terima, karena memang
itu adalah zona perang, kalau kita anggap itu zona perang. Dan ditambah lagi di daerah yang dibangun rumah sakit Indonesia itu adalah memang zona kematian kalau dari masyarakat setempat menyebutnya. Seperti itu. Ya, selama di sana ini kan tahap kedua ya pembangunan Iya, rumah tahap sakitnya. kedua. Tahap pertama sudah selesai di tahun 2016. 2016 ya. Kemudian sudah aktif rumah sakitnya. aktif. Kemudian karena masyarakat yang memang sangat membutuhkan, kemudian ditambah lagi 2 lantai. Iya, kapasitas. Kapasitasnya ditambah lagi 2 lantai ke atas, kemudian dikirim lagi berapa orang sebenarnya yang berangkat ke sana sebenarnya? Yang Untuk yang tahap kedua itu yang berangkat ada 29 orang. 29 orang. Iya. Dan semuanya dari Indonesia. Indonesia semuanya asli. Dan semuanya dari yang saya tahu dari jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah seluruh Ya, Indonesia. itu dari jaring Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia. Se-Indonesia. Dari Lampung itu ada 3 ini atau ada yang lain juga? Ada 4. Ada 4 tambahan lagi ya. Ada tambahan lagi, ada yang sudah pulang duluan ya. Iya. Ada Aziz, kemudian ada Hidayat ya. Ada Hidayat, ada Rauf ya, sudah pulang, sudah kembali terlebih dahulu ya. Duluan. Nah, sudah kembali duluan. Artinya cukup banyak relawan dari Lampung, dari sekitar berapa tadi semuanya? 29. 29 relawan. Udah, tadi masuk. Udah termasuk dia. Dan Dia dihitung nggak itu? Dihitung Lampung kan ini? Hitung setengah. Setengah Tasik. Karena Kang Sobar ini ternyata dia orang Tasikmalaya, tapi istrinya orang Muhajir, orang Lampung ya. Alhamdulillah. Dia double agent. Dia mewakili 2 ini ya, 2 agen ya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kemudian tadi itu ya, artinya ada kesiapan ketika berangkat ke sana, memang betul-betul sudah tahu risikonya. Iya. Paling tidak ya kena sentil bom atau gimana kan gitu. Kecipratan bom atau sebelum, tapi tetap harus berangkat ke sana ya kan. Nah, kemudian sebenarnya kita ini kan ya di sana itu niatnya apa sih kalau tenaga profesional seperti teman-teman ini, tenaga konstruksi ya kan, kemudian ya saya rasa proyek di Lampung banyak lah. Iya, kenapa nggak cari di Lampung aja kalau memang mau cari pekerjaan gitu? Kenapa nggak cari di Lampung aja? Kok harus jauh-jauh ke Gaza, Palestina gitu? Jadi pertama salah satunya adalah ikatan akidah. Nah, dari sisi akidah ada saudara kita di mana di zaman yang saat ini itu yang masih dijajah ya mereka gitu, Gaza, Palestina ini. Secara terang-terangan mereka dijajah. Nah, kenapa kita harus membantu mereka? Ya pertama kalau di Indonesia ya udahlah, proyek juga ada bisa banyak. Cuman masalahnya yang mau ke sana siapa? Gitu. Kan ketika situasi perang orang kan cari hidup gitu biasanya kan. Kalau cari gue nggak mau cari mati, konyol. Nggak ada menganggap itu mati konyol atau semacamnya. Jadi tapi kalau ini ya udah ini amal soleh, kita mengharapkan pahala yang lebih besar gitu, keuntungan yang lebih besar. Kalau cuma sekedar ya mungkin harta ya, kalau misalkan duit kita sama sekali tidak mengharapkan itu. Tapi mengharapkan ya salah satunya kita beramal soleh yang itu nanti sebagai jariah kita penyelamat dan juga pemberat amal ibadah kita nanti di akhirat itu. Ya. Alhamdulillah berangkat ke sana tanpa digaji yang diharapkan pahala yang besar. Nah, ini mungkin yang kami sendiri belum mampu untuk bisa seperti itu, dan moga harapannya energi positif ini, semangat jihad ini kemudian bisa tertular kepada kami juga pemirsa semuanya, dan insya Allah Palestina dengan semangat seperti ini insya Allah akan mempercepat upaya pembebasan Masjidil Aqsa untuk supaya bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Nah, di sana selama di sana terakhir ini dengar bom nggak atau gimana tuh kalau di sana kondisinya? Dari 2019 itu ada beberapa kali pecah perang, tapi skalanya kecil, sekitar 2 sampai 3 kali.
Dan itu berlangsung sekitar dua hari. Misalnya satu peperangan misalnya cuma 2 hari, kemudian selang berapa bulan ada lagi cuma 3 hari. Nah tapi kalau diperhitungkan dengan korban jatuh itu dihitung dengan ya cukup besar lah dinilai gitu. Cuman perang 2 hari kok korbannya sampai banyak gitu, sekitar 5 gitu. Nah itu udah terhitung cukup banyak dibandingkan waktu perang 2014 itu 51 hari. Nah ini kalau namanya bom ya gimana ya, di Indonesia kita tuh saat puasa itu kan biasa main petasan. Jadi pas kita jedor di sana, jadi justru malah kita nyari di mana tuh jatuhnya, di mana tuh cengah-cengah di jendela itu cari, kita cari. Itu ada yang deket dari lokasi. Pernah nggak rumah sakit kita kena? Ada. Jadi rumah sakit ketika perang, tapi itu 2014 ya, bukan 2019. Karena 2019 kita datang itu yang tahap 2, rumah sakit itu udah beroperasi gitu, udah ada pasiennya, terus kemudian alat-alat sudah udah berjalan gitu. Tapi beda dengan 2014 itu memang ruangan kamar mayat yang kita buat itu kena. Kemudian ya untuk rumah sakitnya sendiri tidak ada efek langsung, tapi hanya getaran aja, getaran yang akhirnya membuat plafon itu pada rubuh gitu. Plafonnya Iya, ambruk ya? Banyak. Sempet takut juga nggak tuh sebenarnya? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Enggak juga. Aduh, Kalau paling kalau kan limpah juga ya berasa paling sakit ya, itu aja udah. Takut sih enggak gitu. Karena memang niat awalnya sudah tahu resikonya seperti apa dan memang untuk menjalankan amanah dari masyarakat Indonesia itu resikonya seperti itu ya. Oke, baik. Nah kemudian tentu berat tadi kami katakan bahwa berjuang di sana ya mengorbankan fisik, tenaga, pikiran, waktu, kemudian juga tentu dana. Ya, sebenarnya seperti apa sih seharusnya umat Islam itu upaya seperti apa yang harus dilakukan gitu supaya Al-Aqsa itu terbebas tadi. Jadi memang salah satunya atau kunci utamanya yakni ya umat Islam bersatu. Musuh-musuh Islam itu mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam dari segala sisi. Tapi mereka membuat umat Islam ini seolah-olah tidak bersatu. Padahal mereka adalah umat Islam gitu. Seharusnya bersatu gitu. Tetapi ini dibuat terpecah belah. Mereka masing-masing kelompok merasa dirinya lebih baik. Yaitu harusnya mereka bersatu. Sama seperti pejuang-pejuang sana memang harus mereka supaya membebaskan Masjid Al-Aqsa itu mereka harus berjuang bersatu seperti 2014 mereka perang. Ketika mereka bersatu dalam satu komando itu berhasil memukul mundur tentara Zionis Israel. Itu seperti itu. Nah ini terakhir kita dengar bahwa beberapa negara Arab kemudian melakukan normalisasi hubungannya terhadap Israel. Apa yang dirasakan masyarakat Gaza terhadap kejadian ini? Mereka amat sangat marah. Jadi mereka mereka merasa dihianati dengan bangsa sendiri gitu. Dengan bangsa sendiri, kemudian dari sisi akidah juga. Mereka umat Islam yang akhirnya merasa yaudahlah kita perbaiki hubungan. Jadi kayak ini berkhianat dengan saudara sendiri, menusuk dari belakang. Nah, seperti itu. Mereka benar-benar sangat kecewa dan juga sakit hati. Ya mereka sampai ya dibilang sudahlah ini pengkhianat gitu. Mereka sangat marah. Artinya dengan normalisasi hubungan negara-negara Arab terhadap Israel ini, kemudian mereka juga menanggapinya dengan sangat kecewa ya, sangat marah, dan ini yang diharapkan sebenarnya dari umat Islam itu, yang mereka harapkan dari kita itu apa? Kita harus berjuangkah dengan amwal wal anfus kita atau seperti apa? Mereka seperti ada yang berkata, sudahlah kalau kalian tidak bisa bantu, berikan kami senjata. Mungkin dengan anfus, jadi mereka bisa mempersenjatai diri untuk melawan para penjajah itu. Kemudian kita mungkin tidak cukup ya kalau hanya sekedar ya udah saya hanya punya fisik gitu.
Tapi lebih afdol lagi, lebih sempurna lagi ketika kita melakukan keduanya. Seperti para sahabat Nabi yang saat itu mereka ingin berjuang membela Islam, yakni dengan amwal dan anfus. Mereka yang berangkat, mereka juga mengeluarkan juga dana sendiri. Beli kudanya, beli senjatanya, itu mereka seperti itu. Oke, alhamdulillah. Kalau khair. Oke, kita beralih ke akhina Mustaqim Ustadz nih saya sebutnya karena jenggot dan brewoknya lebih panjang dari saya, jadi sebutnya Ustadz nih Ustadz. Besok dikerok lah. Jangan dikerak, udah begitu ya? Udah ganteng. Bewok nakal. Brewok nakal. Jangan. Ustadz, Kang Mustaqim ini bersama Medical Emergency Rescue Committee, ya, salah satu dari NGO non government organization yang concern untuk kemanusiaan di bidang kesehatan ya. Saya dengar juga tidak hanya di Indonesia tapi juga pernah juga membangun rumah sakit di beberapa tempat, ada Myanmar, kemudian di Indonesia juga di beberapa tempat lain ya, di Ambon, di beberapa tempat lain. Nah, berangkat ke sana itu diseleksi dulu nggak, atau katanya pernah tanda tangan apa gitu, siap untuk berangkat membantu saudara-saudara kita di sana di Palestina gitu. Oke, jadi memang kita berangkat ke Palestina untuk membangun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, jalur Gaza. Itu bersama Mercy. Jadi ini adalah NGO, salah satu NGO di Indonesia yang memang di dalamnya itu adalah kumpulan para dokter yang memang mereka adalah relawan. Jadi memang tidak digaji mereka untuk dalam suatu pergerakan kemanusiaan mereka. Jadi memang mereka untuk kemanusiaan ke seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, salah satunya yang saya ikuti di Indonesia, kemudian yang kedua kalinya di luar negeri yaitu di Gaza di Palestina ini. Saya pengalaman pertama untuk membangun di luar negeri yaitu di Gaza ini adalah pertama kali saya. Pertama kali ya. Iya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena bisa diberangkatkan ke sana. Nah, ini memang dulu tahun 2006, 2007 itu ada pendaftaran siapa yang mau ke sana. Untuk tujuan utamanya adalah membebaskan Al-Aqsa. Nah, dengan ini perjalanannya waktu, tidak ada panggilan saya berangkat ke sana, para banyak relawan yang berangkat ke sana, saya enggak diberangkatkan, ya saya sabar. Mungkin belum takdir Allah diberikan kepada saya untuk berangkat ke sana. Alhamdulillah kemarin 2019 saya dipanggil. Nah, atas izin Allah saya dipanggil untuk berangkat bersama Mercy dan rombongan yang lainnya ke jalur Gaza Palestina untuk membangun rumah sakit. 2006 mendaftarkan diri untuk siap berangkat ke Palestina, baru terwujud di 2019. Berapa tahun itu? Luar biasa ya. Berapa tahun tuh? Lama kan? 13 tahun ya? 13 tahun. Kurang lebih. Baru kemudian Allah kabulkan. Baru dikabulkan itu. 2019. Bagaimana perasaan pertama kali daftar di 2006? Kemudian bisa berangkat di 2019 sampai pertama kali menginjakkan kaki di tanah para nabi itu bagaimana perasaannya? Pertama kali untuk mau mendatangani 2006 itu. Itu umur saya masih baru lulus SMA itu. Sekitar berapa lulus SMA? Lulus SMA ya, 18 tahun ya? Iya, masih muda banget kan? Masya Allah. Memang saya berharap bisa umpamanya diberangkatkan waktu itu. Kemudian Allah takdirkan saya tinggal di Gaza untuk membangun rumah sakit. Kemudian kalau memang saya diberikan jodoh di sana, itu saya sangat bersyukur. Nah, itu kan. Jadi artinya bisa punya keturunan yang langsung dekat dengan Masjidil Aqsa. Itu yang dulu itu impian saya dulu. Impian di 2006. Tapi ditunggu sampai umur bertambah sampai 25. Saya memang dulu pernah ada nazar lah, cita-cita saya umur 25 mau menikah, karena Rasul dulu kan 25. Nah, tapi sampai umur 25 tidak dipanggil-panggil, udah saya nikah dulu, syariat dulu yang saya jalani dulu, nggak apa-apa kan gitu. Itu syariat. Tapi setelah menikah keinginan itu nggak berkurang untuk berangkat ke Palestina?
alhamdulillah sama sekali alhamdulillah tidak mengurangi. Bahkan setiap ada kegiatan alhamdulillah saya diberikan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan yang ada dalam rangka membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian setelah dijalani berumah tangga sampai punya anak, sekarang anak saya 4, 2019 kemarin yang saya tinggalkan paling kecil itu umur 10 bulan. Masya Allah. Itu yang paling kecil, muslimat, insya Allah menjadi penerus perjuangan generasi Masjidil Aqsa. Nah itu, jadi perasaan saya itu ketika saya menginjakkan kaki di Palestina, di tanah para nabi yang diberkahi, ini cita-cita saya dulu waktu saya masih muda, masih lajang gitu, terbayang. Sekarang saya sudah punya keluarga, punya anak istri, ya bismillah, semuanya itu adalah karena Allah semata. Jadi niat yang awal, yang memang itu niatnya untuk ibadah, itu jangan, saya berharap itu tidak akan putus, tidak pernah pupus, tidak pernah layu, sampai nanti dipanggil oleh Allah. Wallahu a'lam umur berapa saya dipanggil Allah, tapi saya mengharapkan dalam keadaan yang memang diridhoi Allah, dalam keadaan syahid ataupun yang memang itu berjuang di jalan Allah. Gitu. Nah tadi keinginan supaya nanti kemudian anaknya meneruskan. Sekarang ada anaknya yang di pesantren ya? Alhamdulillah. Pesantren Al-Fatah di Hafiz, di Tahfiz, lembaga Tahfiz Al-Fatah ya? Al-Fatah. Lembaga Tahfiz Al-Fatah. Dan keinginan itu seperti apa sebenarnya harapan selaku orang tua terhadap anak, sementara orang tuanya pernah berangkat ke sana dan tidak surut langkahnya untuk bisa kembali. Kalau dipanggil lagi siap berangkat kan ini? Insya Allah siap berangkat. Dan kemudian ini akan ditularkan kepada anak keturunan saya terutama. Kenapa sebenarnya santri-santri ini kan ya mereka seperti ini, sempat tadi berbincang-bincang dikatakan bahwa santri itu ujung tombak perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Seperti apa sebenarnya itu maksudnya? Ya jadi memang pemuda, kalau kita tengok ke belakang tarikh para sahabat, jadi semua kejayaan Islam dalam suatu peperangan itu ujung tombaknya, panglimanya adalah para pemuda. Seperti Khalid bin Walid itu sangat muda kan umur. Kemudian Usamah bin Zaid. Nah jadi para penerus itu ditumbuhkan ruhul jihadnya, semangat juangnya itu dari dini, dari kecil. Nah itu. Jadi memang mereka adalah ujung tombak untuk penerus perjuangan. Kalau kecilnya sudah tidak semangat di dalam perjuangan, ya jadi harapan itu ada, cuman tidak sebesar harapan kalau masih kecil itu semangatnya sudah tumbuh. Memang ada harapan walaupun kecilnya itu mungkin nakal atau tidak di pesantren, masih ada harapan Allah untuk menjadikan anak itu yaitu menjadi anak soleh, kemudian menjadi penerus perjuangan itu ada, tapi jangan ya kecil lah, kecil. Tapi kalau kita punya anak dididik dari kecil untuk menumbuhkan semangat perjuangan, bertambah umur, sehingga menjadi dewasa dan dia tahu bahwa apa yang diajarkan, diharapkan oleh orang tua itu dari kecil, ternyata ini adalah yang lebih baik dari segalanya, kan gitu. Alhamdulillah. Artinya perjuangan teman-teman ini untuk bisa berangkat ke sana, membantu saudara-saudara kita. Mercy ini sering menyebutnya sebagai jihad profesional. Artinya memang teman-teman membantu apa yang bisa dibantu, ya. Membangun rumah sakit di sana itu sebagai wujud jihad ya. Karena jihad tentu bukan hanya mengangkat senjata kan begitu ya. Berarti keberangkatan teman-teman ke sana termasuk jihad, membangun rumah sakit sehingga manfaatnya rumah sakit itu bisa berdampak sangat besar untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina ya. Bahkan setelah ini mungkin ada program-program lagi dari Mercy, katanya akan membangun lagi klinik ya, kemudian ada beberapa program lagi. Intinya adalah bagaimana bantuan masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Medical Emergency Rescue Committee ini kemudian bisa tersalurkan amanahnya ya, kemudian dampaknya, tapi ini amal jariah ya, amal yang terus mengalir. Ya. Setiap apa yang kemudian teman-teman ini bangun
di sana digunakan oleh masyarakat Gaza, artinya amal jariah itu terus mengalir. Ini yang membuat saya kemudian iri sebenarnya gitu. Makanya doain saya bisa berangkat dari sana insya Allah. Allah, amin. Gitu. Allahumma amin. Nah, jadi apa namanya, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi juga kan, Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia memperjuangkan Palestina, tadi ada yang nyampaikan ngobrol-ngobrol tadi, bilangnya bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu sebelum kemudian dia membebaskan Masjidil Aqsa, dia menyatukan terlebih dahulu negeri-negeri di sekitar Baitul Maqdis itu. Ya kan, ini upaya mungkin juga yang ditempuh oleh teman-teman di sana ya, sebagai relawan bisa ini. Ada pesan nggak mungkin untuk pemuda ya dari Kang Mustaqim nih, untuk pemuda khususnya umat Islam di Indonesia nih? Ada. Jadi teman-teman kita yang berada di Palestina, pemuda-pemuda yang kita kenal bergaul, kemudian mereka juga ada yang membantu membangun rumah sakit, itu menitipkan terutama salam, kemudian menitipkan bahwa mereka itu sangat cinta dan rindu ingin bertemu di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah di sana. Dan mereka pun yakin bahwa dari masyarakat Indonesia inilah yang sangat peduli dengan mereka di sana. Itu bukan hanya omongan, nyata bahwa sampai datang langsung ke Palestina untuk membantu mereka. Dan bukan cuma sehari, bukan hanya sehari, 19 bulan. 19 bulan. Ya kan? Ninggalin anak istri. Sampai anak saya itu ya namanya anak-anak kan, nanya kapan pulangnya. Kapan pulangnya Pak? Katanya. Itu yang terakhir 10 bulan ditinggal, sekarang kira-kira masih ingat nggak itu nanti kalau ketemu? Ya insya Allah ingat, karena ini kan belum pulang ke rumah ya. Saya sandra dulu di sini untuk bisa ngobrol-ngobrol. Ini ada omongan yang sangat di mana ya, di hati saya itu sama anak yang nomor 2, yang perempuan muslimat, namanya Lulul Zakia Sahidatul Aqsa. Masya Allah. Nah itu, Papa udah pulang mah katanya. Iya tapi ke Cilengsi dulu. Ngapain sih kok mampir-mampir katanya? Nggak langsung ke rumah. Iyalah, orang di sana kan ini ketemu teman-temannya dulu, nanti baru pulang ke Lampung ke rumah. Nah terus nanti juga mau ke Muhajirun dulu. Tuh kan mampir lagi katanya. Ngapain nggak ke rumah? Itu waduh, berarti anak saya benar-benar rindu sama saya kan. Ya, alhamdulillah. Nah rindu, pengen bertemu. Ini masih disandra di Lampung di Muhajirun lagi kan. Iya. Kalau dikatakan rindu, tentu rindu. Tapi kemudian semangat teman-teman ini ternyata mengalahkan kerinduan terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri, dan meninggalkan anak istri selama sekian lama. Itu memang hal yang sangat berat lah, tapi memang alhamdulillah teman-teman bisa terwujud. Baik, terima kasih ini Kang Mustaqim. Nah, kita ke Kang Sobar Muslim. Kang Sobar Muslim ini senior saya. Iya, karena memang saya lulusan Pondok Pesantren Al-Fatah di 2004, beliau 2005, beliau di 2004 bersama Kang Gulam. Ya, ini alumni juga nih Kang Gulam nih. Ya. Alhamdulillah, artinya kan memang ini kan dari memang relawan-relawan yang bersama Mercy ini dari jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah ya, di seluruh Indonesia. Dan senior-senior saya sudah pada berangkat, saya belum berangkat ini. Saya sekali lagi saya kepengen supaya diaminkan doanya, saya bisa segera berangkat ke sana. Amin insyaallah. Nah, di sana kan kita bangun rumah sakit. Tapi apa hanya sekedar bangun rumah sakit? Adakah program-program lain yang dijalankan oleh Medical Emergency Rescue Committee ini, Mercy ini? Bersama juga saya dengar ada Aqsa Working Group, Al-Aqsa Working Group di sana. Apa hanya bangun rumah sakit atau seperti apa nih, Kang Sabar? Ya sebenarnya Mercy di sana itu bukan sekedar membangun rumah sakit, cuman banyak program-program seperti program bantuan, pertama program bantuan musim dingin, program bantuan musim dingin ini berupa apa? Program bantuan musim dingin berupa selimut itu ya, jaket tebal, terus dan lain-lain. Iya. Apakah memang mereka kalau dingin berapa derajat sih di sana? Masalah kalau dingin itu pakai jaket tebal tuh tembus sama ini. Kalau nggak pakai baju sampai kena tulang tuh kerasa itu ini.
Ngilu masih. Iya ngilunya. Masya Bahkan sampai pakai AC penghangat pun Masih tetap. masih dingin. Dan ini relawan kita kan tinggalnya di Wisma. Iya. Katanya ada korban-korban perang itu yang tinggal di kem-kem pengungsian begitu ya, yang hanya cuman pakai tenda begitu ya. Tenda. Itu kemudian yang jadi sasaran ya, Iya, jadi iya, sasaran sasaran, bantuannya. iya. Oke. Selain itu, Nah itu mereka di mana? Para korban itu, ya, kan di rumah sakit, ya, terus di para pengungsian di tenda-tenda. pengungsian ya. Hmm. Nah itu kan tadi program ini ya, program apa namanya, bantuan apa namanya untuk musim dingin ya. Iya. Kemudian ada program paket lain, katanya ada iftar untuk Jama'i. iftar jama'i ya gitu, Ramadan itu ya. Ya, Bulan Ramadan, Ramadan. Nah itu iftar itu seperti apa kita beri bantuan untuk mereka? Iftar itu seperti bantuan kita makan bersama bisa sama para fakir miskin, sama para anak-anak yatim Iya. bisa, dan sama para penduduk warga Gajah di sekitar yang membutuhkan bantuan. Ya. Artinya program itu jadi di sela-sela kesibukan membangun rumah sakit, Iya. tetap juga ada amanah lain ya. Iya. Bersama Mercy juga Al-Aqsa Working Group ya. Iya, iya. Di sana menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk di Gaza. Nah terakhir saya dengar ada program untuk wakaf Pohon Zaitun. Oh, Nah itu pohon zaitun itu di Gazanya ditanam itu seperti apa tuh program ini? Alhamdulillah program tanam zaitun yang tadinya dari Mercy itu 1000 pohon, dan dari jamaah targetnya 1000 malah melampaui batas menjadi 3600, bahkan sampai sekarang terus bertambah sampai terus sampai nggak ada hentinya. Soalnya penanaman pohon zaitun itu seperti kita menanam pahala. Jadi pahala itu akan terus mengalir seperti air terus, seperti bahkan soalnya zaitun semakin lama harganya semakin tinggi, semakin kualitasnya semakin bagus, semakin tua bahkan semakin bagus. Jadi mungkin insya Allah pahalanya juga mungkin kualitas semakin bagus, pahalanya juga akan bertambah semakin ngalir. Gitu. Ya, jadi sebentar. Ada program dari Mercy 1000 pohon, kemudian dari Al-Aqsa Working Group juga tadi 1000 pohon, tapi realisasinya ternyata sudah 3600 sampai saat ini dan terus bertambah. Iya, bertambah terus. Itu wakaf dari masyarakat Indonesia. Iya, dari masyarakat Indonesia. Disalurkan ke sana, dibelikan zaitun gitu Zaitun, ya. Kemudian ditanam Ditanam oleh relawan atau dengan warga juga. Pertama ditanam sama relawan sebelum kita kepulangan. Iya. Sama relawan. Terus pas kita mau pulang dibantu sama masyarakat Gajah, sama para pemuda, Gajah, sama yang masyarakat yang di sekitar yang ditanam itu. Bahkan kita juga selama masih bisa, kita bisa merawatnya, mungkin bisa dikontrol. Kemarin nanya ke Pak Lutfi gimana pengurusannya. Insya Allah kalau ada pohon zaitun yang mati akan diganti lagi yang baru. Jadi biar penanam itu nanti biar berkembang terus, nggak ada yang pahalanya itu biar ngalir terus, jadi nggak sia-sia nggak ini. Zaitun ini ditanam di tanahnya siapa di sana? Pertama tanah warga. Tanah warga ya. Terus warga itu warga yang yatim. Terus warga yang jandanya yang tinggal syuhada itu. Masya Allah, jandanya menjadi syuhada. pahala yang Mereka memang punya tanah, kemudian kita yang tanamkan pohon zaitun itu ya. Nah manfaatnya pohon zaitun ini nanti untuk mereka, untuk warga Palestina sendiri gitu ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah terus berjalan, dan kita juga mengajak saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ya, ada beberapa program ya, termasuk pembangunan rumah sakit. Sekarang katanya Mercy juga akan membangun kembali klinik di sana ya, bagi yang kemudian ingin menyalurkan bantuannya bisa melalui Mercy. Juga ada program lain dari Mercy juga Al-Aqsa Working Group ya. Ada tadi program yang musiman itu tadi
musim dingin ya, Musim dingin, bantuan musim dingin, kemudian bantuan makanan, kemudian ada iftar ya, kemudian ini ada apa wakaf yang terbaru ini wakaf Pohon Zaitun. Ada juga paket sekolah sebenarnya. Ada paket sekolah untuk masyarakat, untuk apa namanya, anak-anak yang sekolah di sana ya. Paket sekolah itu pernah kita laksanakan, itu paket untuk anak MTS, anak MI, Iya. kan. Itu paket satu tas itu sudah berisi pakaian, kemudian sama Alat tulis. alat tulisnya. Cuman ada juga pernah itu paket sekolah untuk anak MTS. Jadi di sana itu MTS itu nggak kayak kita, MTS kemudian aliyah gitu. Di sana MTS itu dia sampai 6 tahun, itu MTS mereka gitu. Senang ya. Setelah itu langsung mereka kuliah. Makanya beda ketika ini MTS apa aliyah? Nggak ada aliyah di sana. Tadi MTS aja udah. Jadi MTS memang seperti itu, dan itu program itu pernah berjalan, dan waktu itu saya pernah membagikan waktu itu. Oke, baik, alhamdulillah. Kalau mau diulas tentu akan sangat banyak sekali yang bisa kita ulas dari pengalaman 19 bulan berada di sana. Tapi tentu waktunya nggak cukup. Saya berharap di kemudian hari nanti kita apa namanya bisa hadir lagi di studio Milad News TV ini, kita ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh ya. Terima kasih, saya sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan di Indonesia, kembali datang setelah 19 bulan, dan selamat bisa kembali ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak istri, orang tua, dan handai taulan di rumah. Salam kami untuk keluarga. Semoga semakin besar manfaat teman-teman semua, dan energi positif ini membantu terhadap sama yang tadi saya bilang jihad profesional itu. Ya kan, karena tadi saya tentu tadi disampaikan bahwa jihad itu tidak hanya ngangkat senjata. Ternyata berangkat ke sana membangun rumah sakit itu bagian daripada jihad, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang disebut tadi disebut sebagai jihad profesional. Nah, ini bisa diikuti oleh semua masyarakat, semua umat Islam, sehingga saudara-saudara kita di Palestina yang tadi dikatakan berada di soft terdepan penjaga Masjid Al-Aqsa, bisa kita support ya mereka, dan kita berharap bisa satu barisan tentunya dengan mereka untuk upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa. Demikian pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi dan tema-tema yang menarik sekitar Palestina ya dan Masjid Al-Aqsa. Demikian saya Nur Hadis, Milad News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.